Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa di pertemuan yang kedua, masih jilid 1 buku Akhlak lil Banin wal Banat. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita doa bersama-sama. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Wahai Rabb kami, tambahlah ilmu kami yang bermanfaat, berikanlah kami rezeki pemahaman dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tentang al-bintul waqihah atau al-walad al-waqih, seorang anak yang akhlaknya kurang baik atau kasar gitu ya. Kalau pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang al-bin al-adibah atau al-walad al-adib. Masih ingat gak kemarin seorang anak yang berakhlak tuh apa aja cirinya? Nah, boleh ditulis di kolom chat bagi yang ingat. Kalau yang masih lupa, kami murojaah dulu sedikit, barangkali ketinggalan dengan materi kita yang kemarin. Seorang anak yang berakhlak itu yang pertama tahtarimu walidayha, menghormati kedua orang tuanya, wa muallimatiha, dan guru-gurunya, wa ikhwanahal kibar wa akhwatihal kabirat wa kullaman hiya akbar minha, dan semua saudara atau orang yang usianya lebih tua daripada anak. Wa tarhamu ikhwanahas shighar wa akhwatihas shaghirat wa kullaman hiya asghar minha, dan menyayangi semua saudara atau adik-adik yang usianya lebih muda. Wa tasduqu fi kalamiha. Jadi gitu ya. Yang pertama menghormati guru, orang tua, saudara yang usianya lebih besar, lebih tua. Kemudian menyayangi saudara yang usianya lebih kecil. Yang ketiga, wastasduqu fi kalamiha, ngomongnya jujur. Wa tatawadhu li ghairiha, tawadhu terhadap yang lain atau rendah hati, tidak sombong gitu ya. Wala tu'jab bi nafsiha, tidak membanggakan dirinya sendiri. Yang keempat, yang kelima, wa tasbiru 'alal adza, sabar terhadap hal-hal yang menyakitinya. Yang keenam, wala tuhibbul ghadaba wasyakwa, tidak senang marah-marah dan berkeluh kesah. Keluh kesah, ngomong apa yang enggak manfaat gitu ya. Jadi tidak suka marah-marah dan berkeluh kesah. Wala tuqati'ul banat, dan tidak mencela anak yang lain. Wala tukhasimuhunna, tidak memusuhi mereka. Wa tastahi an ta'mala qabihan walau kanat wahdaha, malu jika melakukan hal-hal yang buruk walaupun dia dalam kondisi sendirian. Kenapa? Kalau sendiri kan tidak ada orang yang tahu tuh kalau melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia malu. Kenapa dia malu? Karena li'annaha takhafu rabbaha, karena takut sama Rabbnya. Karena Allah itu maha melihat baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan orang banyak, karena Allah maha melihat. Wa tasma'u nasaiha walidayha wa muallimatiha, dia mau mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh kedua orang tuanya, mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Wa tulazimul adab fi kulli hal, dan selalu menjaga akhlak yang baik itu di setiap keadaan. Hina ta'kul, ketika makan, au tamshi atau jalan, au tatakallam atau lagi ngomong, au tanam atau lagi tidur. Jadi akhlaknya itu benar-benar
terawat dari tidur, bangun, makan, jalan, semuanya tetap menjaga akhlak yang baik seperti itu. Nah sekarang kita kenali bagaimana al-bintul waqihah atau al-waladul waqih, anak yang akhlaknya tidak baik. Jadi kebalikannya yang tadi, yang berakhlak. Al-bintul waqihah atau al-waladul waqih, anak yang akhlaknya buruk. La tata'addab ma'awalidayha, la tata'addab, tidak beradab, kurang akhlaknya, ma'awalidayha, bersama orang tuanya. Jadi tidak hormat sama orang tuanya. Wa ustadzatiha, dan ustadz-ustadzahnya. Wala tahtarimu man hiya akbaru minha, wala tahtarimu, tidak menghormati, man hiya, orang yang akbaru minha, usianya lebih tua. Wala tarham, dan tidak menyayangi, man hiya asgharu minha, orang yang usianya lebih kecil, usianya lebih muda. Wa takdzibu idza takallamat, wa takdzibu, dan senang bohong, idza takallamat, ketika ngomong. Nah mulai sekarang kita harus perhatikan, pokoknya tiap kita ngomong jangan sampai bohong. Wa tarfa'u sautaha, suaranya keras. Begitu juga idza dhahikat, ketika tertawa. Wa tuhibbus syatm, wa tuhibbu, dan senang asyatam, mencela. Jadi nggak boleh mencela ini, mencela itu. Kita harus hati-hati karena ini bagian dari akhlak yang buruk, akhlak yang harus kita hindari. Wal kalam al qabih, wal kalama, dan ngomong, kalau ngomong al qabih, buruk-buruk. Jadi ngomongnya gak yang baik-baik, tapi ngomongnya yang buruk. Wal mukhasomah, seneng bermusuhan, ini musuh, itu musuh, ini musuh gitu ya. Yang baik adalah ini teman, itu teman, itu teman. Nah kita perhatikan, kalau kita merasa musuh kita banyak sekali, berarti kita harus introspeksi, jangan-jangan akhlak kita yang harus dibenahi. Wa ikhlafal wa'di, dan ingkar janji. Kalau janji nggak mau ditepati, janji lagi nggak mau ditepati, jadi bingungin orang seperti itu. Wa tastahzi'u bi ghairiha, wa tastahzi'u, mengejek, bi ghairiha, terhadap yang lain, senang ngejek. Wa taftakhiru bi nafsiha, wa taftakhiru, itu merasa bangga, bi nafsiha, dengan dirinya sendiri. Orang lain diejek-ejeknya gitu ya, tapi dirinya sendiri diangkat-angkatnya, ditinggikannya, merasa paling. Nah itu nggak boleh. Orang lain dianggap rendah, semua merasa dirinya paling, merasa dirinya super, seperti itu ya. Watah sudul banat, suka hasad dengan teman-temannya. Wataftinu bainahun, suka memfitnah sesama temannya. Wala tastahi, tidak merasa malu, anta malakobihan, jika melakukan sesuatu yang buruk. Wala tasma'un nasihah, wala tasma'u, dan tidak mau mendengar an nasihata, nasihat. Jadi kalau dinasihati cenderung ngelawan, dinasihati tidak alhamdulillah. Kita harus lebih perhatian ke kita. Kalau kita susah menerima nasihat, berarti kita harus membenahi akhlak kita, seperti itu. Nah kemudian kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu seorang anak itu harus menjaga akhlaknya dari kapan? Apakah nunggu remaja? Apakah nunggu balik? Apakah nunggu usia berapa gitu ya? Di buku ini dijelaskan, yajibu, wajib, antata'addab albin. Antata'addab albin itu seorang anak itu harus mulai menjaga akhlaknya sejak kapan? Min sigoriha, sejak dia masih kecil. Jadi nggak usah nunggu gede, nggak usah nunggu balik, tetapi dari kecil harus sudah menjaga akhlaknya. Ini ada contoh kisah ya, Fatimah, seorang anak namanya Fatimah kalau perempuan. Kalau laki-laki kita bisa buat kisahnya Ahmad gitu ya, ada Fatimah, ada Ahmad.
Nah, Fatimah ini bintun shaghirah, anak yang masih kecil. Lakinnaha, tetapi dia adibah, akhlaknya sangat baik. Walihada, karena itu yuhibbuha abuha, bapaknya senang sama dia. Wa ummuha, ibunya juga senang sama dia. Wahia, dan Fatimah ini aidon juga zakiyah, cerdas. Tuhibbus su'al, Fatimah senang bertanya, angkul syai'in, terhadap segala sesuatu, la tafhamuhu, yang tidak difahami oleh Fatimah. Wadhata yaumin, suatu hari, tanazzahat ma'a ummiha fi bustan, Fatimah ini jalan-jalan, main-main di kebun. Faro'at, maka Fatimah melihat di kebun itu syajarata wardin, ada pohon bunga. Di kebun itu ada pohon gitu ya, jamilah, bunganya bagus. Walakinnaha, tetapi pohon itu mu'wajjah, bengkok. Jadi ada pohon keren, bagus sekali, tapi pohonnya bengkok, nggak lurus gitu ya. Faqalat Fatimah, maka Fatimah ngomong, ma'ajmala hadhihi syajarah, alangkah indahnya pohon ini, pohon yang bagus tadi. Walakin, tetapi, limadza ya ummi, gitu ya, kenapa wahai ibu? Dia mu'wajjah, kenapa dia bengkok, dia nggak lurus. Jadi Fatimah itu mikir, ini pohon bagus sekali, tapi kenapa bengkok ya gitu. Kemudian faqalatil ibunya menjawab, ibunya ngomong, li'annal bustani, karena tukang kebunnya ini lam ya'tani bitaqwimiha, tidak berusaha untuk meluruskan pohon itu. Kapan gitu ya, min sigoriha, sejak pohon itu masih kecil. Karena pohon itu dari kecil bengkok, nggak diluruskan sama tukang kebunnya, fasorot mu'wajjah, maka pohon yang harusnya bagus tadi dia menjadi bengkok. Faqalat Fatimah, faqalat, maka Fatimah ngomong, faqalat Fatimah, dia ngomong lagi ke ibunya, al-ahsan, lebih baik ini bu, an-nuqawwimaha, kalau kita luruskan sekarang, kata Fatimah. Jadi dia punya ide gimana kalau pohon yang terlanjur bengkok ini kita luruskan sekarang gitu. Fadhahikat ummuha, fadhahikat, maka tertawa ummuha, ibunya. Wa qalat laha, dan ibunya ngomong kepada Fatimah, la yata'atta dzalik, enggak bisa seperti itu ya binti, wahai anakku. Li'annaha, karena syajarah atau pohon itu qad kaburat, sudah terlanjur besar, terlanjur kaku gitu ya. Kalau pohon masih kecil kan masih lemes tuh, biar bengkok-bengkok bisa diluruskan. Tapi kalau udah gede, kuat, ya bengkok aja, mau diluruskan lagi susah. Wa ghalurat salquha, dan keras kayunya itu sudah mulai mengeras. Fakadzalikal bin, begitu juga seorang anak. Fakadzalikal walad, begitu juga seorang anak laki-laki. Jadi anak laki-laki sama anak perempuan itu allati lam tata'addab min sidoriha, kalau dia tidak menjaga akhlaknya sejak kecil, la yumkinu ta'dibuha fi kibariha, kalau dari kecil nggak dibetulkan akhlaknya, maka nanti saat besar itu akan berat untuk menjadi anak yang berakhlak. Nah dari situ maka kita harus sama-sama berusaha, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak. Yang orang tua harus berusaha membetulkan, meluruskan jika anak-anak kita ini ada anak-anak yang akhlaknya masih buruk. Dan itu harus kita selalu usahakan, karena nggak mungkin juga kita punya anak langsung baik enak sekali gitu ya, kayak nggak perlu berjuang. Padahal setan akan selalu tidak terima kalau kita ini berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin lurus sirotol mustaqim, bersama mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, pasti setan akan menggoda.
Jadi di situ peran kita. Kita harus selalu berjuang selama kita masih hidup. Kita diberi Allah kekuatan, diberi Allah akal. Ya di situ kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kitanya menjadi yang terbaik, anak-anak kita usahakan juga menjadi anak yang terbaik. Nah, itu materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita menjadi paham anak yang akhlaknya buruk itu seperti apa. Kemudian mulai kapan anak itu harus menjaga akhlaknya. Karena dari kecil berarti peran orang tua sangat besar, karena anak kecil itu belum banyak tahu, tapi kita harus mengarahkan dan membetulkan. Ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.